Kita ke kasus yang lain, pemirsa. Dokter cabul yang memperkosa pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung divonis 11 tahun penjara. Dokter Priguna Anugrah Pratama terbukti mencabuli 3 korbannya usai membius korban. Bukan pidana pada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda Rp137 juta kepada Dokter Priguna Anugrah Pratama. Hakim menilai Dokter Priguna terbukti melakukan tindakan asusila kepada pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hakim menyebut terdakwa menggunakan obat bius untuk melampiaskan nafsu bejatnya kepada 3 korbannya. Menanggapi vonis hakim, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan fikir-fikir untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Di persidangan terkait masalah klien kami atau atas nama Priguna Anugrah Pratama, atas pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, yaitu diputus 11 tahun dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 6C, pasal 15 ayat 1 BIJ dan pasal 16 ayat 1 gitu. Maka terkait masalah putusan tersebut kita menyatakan untuk pikir-pikir dan kita juga diberi waktu selama 7 hari. Sebelumnya, jaksa menuntut Dokter Priguna dengan hukuman yang sama, yakni 11 tahun penjara. Adapun kasus dokter cabul ini menuai sorotan publik setelah terungkap pada Maret 2025 lalu. Terdakwa yang merupakan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis anestesi diketahui mencabuli pasien dan keluarga pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ternyata dikuasai mafia tanah. Yusuf Kala mengklaim tanah itu telah dibeli secara sah sejak 35 tahun yang lalu. Jadi ada waris yang hijau. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala mendatangi aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lahan tersebut tengah menjadi sengketa. JK mengklaim tanah tersebut sudah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Namun, kini ada yang mencoba mengambil alih dengan memanfaatkan celah hukum serta memanipulasi dokumen untuk menggandakan kepemilikan tanah. Tak hanya itu, JK juga menyoroti klaim salah satu perusahaan pengembang yang menyebut telah mengeksekusi lahan tersebut yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum. Saya punya tanah, itu kesimpulannya. Udah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Jompalang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjual ikan punya tanah Sulawesi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan dari rekayasa macam-macam. Kalau ada tanah jadi itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Jadi jangan main di sini di Makassar. JK menilai bila perusahaan besar seperti PT Haji Kala miliknya saja bisa jadi korban mafia tanah, maka warga biasa akan jauh rentan menjadi korban. JK menyatakan siap menempuh seluruh proses hukum untuk membuktikan kepemilikan lahan tersebut adalah sah miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Angka manusia yang ditemukan di gedung kosong di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat akan segera terungkap. Polda Metro Jaya segera mengumumkan hasil tes DNA Jumat pekan ini.
Hasil pemeriksaan DNA 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat akan segera diumumkan. Saat ini tim DVI tengah merampungkan pemeriksaan dengan melibatkan laboratorium forensik. Bagian kerangka seperti struktur gigi dan tulang akan dicocokkan dengan pihak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka sebagai pembanding. Nanti itu hari Jumat, insya Allah, kalau hasil dari laboratorium forensik, ya dari tim DVI Mabes Polri kalau sudah keluar. Karena kalau belum keluar kita nggak berani mengumumkan. Ya karena yang mengumumkan nanti dari pihak laboratorium forensik, bukan dari kita. Ya. Sejumlah pihak juga akan dihadirkan pada saat hasil pemeriksaan DNA diumumkan. Dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk Kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri terhadap hasil dari pemeriksaan DNA, tulang, dan gigi. 2 kerangka manusia ini ditemukan di salah satu gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober 2025. Saat itu, pihak vendor hendak merenovasi gedung yang terbakar pada demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kini 2 rangka yang ditemukan ini dikaitkan dengan 2 orang yang dilaporkan hilang sejak demonstrasi, yakni Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, petugas BNN menggerebek sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priuk. Namun penggerebekan diwarnai kericuhan karena warga melakukan perlawanan dengan melempar batu dan petasan. Badan Narkotika Nasional mendapat perlawanan warga saat menggerebek sarang narkoba di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas menggerebek beberapa rumah yang dijadikan tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan akan membawa sejumlah pelaku narkoba, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan belasan orang beserta barang bukti narkoba jenis sabu, ekstasi, ganja, serta uang tunai hasil transaksi narkoba. Para pengedar yang diamankan terdiri dari 2 sindikat, yaitu sindikat kos-kosan dan tenda di pinggir rel kereta. Beberapa pengedar yang ditangkap terdapat residivis dengan vonis hukuman 5 tahun penjara. Sejauh ini ada beberapa orang yang kami amankan. Oleh karena itu dalam masa pengembangan saat ini kita akan kembangkan apakah klasifikasi orang ini sebagai pengguna atau sebagai bandar. Intinya kami bersama-sama Polri melakukan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan di daerah Kampung Bahari. Oke, barang bukti berapa total? Kita lagi identifikasi dan klasifikasikan barang bukti yang ada di TKP dan barang bukti yang ada pada bandar. Kalau kita lihat dari hasil interogasi beberapa tersangka dan saksi yang ada, jadi modusnya itu mereka tuh setiap orang yang hadir ke sana diajak untuk masuk ke dalam. Penggerebekan ini merupakan bagian dari target operasi Badan Narkotika Nasional atas adanya informasi penyalahgunaan narkotika yang dilakoni oleh 2 sindikat di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. BNN kini tengah memburu bandar besar penyalur narkoba di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Misteri identitas 2 kerangka. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 3-15 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari keterangan saksi dokter, terungkap adanya luka memar di tubuh korban.
Sidang lanjutan kasus kematian Pradaluki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 3 Das 15 Kupang, Nusa Tenggara Timur. 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menghadirkan 7 saksi, terdiri dari 2 dokter RSUD Air Ramo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP 834 Waka Ngamere, serta ibu angkat Pradaluki Namo yang hadir langsung di ruang persidangan. Kelima orang saksi ini hadir di persidangan, sementara 2 orang saksi, yaitu atas nama Dr. Dinda Bibiana Ungga selaku dokter umum RSUD Air Remo dan Dr. Gede Rastu Adi Mahata SPB, dokter spesialis RSUD Air Remo, diperiksa secara elektronik, dalam hal ini secara Zoom. Dengan demikian, dari 12 saksi yang ada di berkas, telah diperiksa sebanyak 11 saksi. Dari keterangan dokter, terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga disebabkan hantaman benda tumpul serta kondisi hemoglobin rendah. Suasana persidangan sempat menegang ketika majelis hakim men-skor sidang untuk istirahat siang. Keluarga korban yang tidak menerima sikap para terdakwa langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Sidang dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Saldo rekening SPPG penyedia makan bergizi gratis di Bandung Barat, Jawa Barat senilai 1 miliar rupiah. Raib, pemirsa. Pengelola SPPG mengaku jadi korban penipuan sehingga SPPG-nya berhenti beroperasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat, kehilangan saldo di rekening mereka senilai 1 miliar rupiah. Kini SPPG yang baru beroperasi selama 10 hari ini berhenti beroperasi. Menurut pihak SPPG, mereka diduga menjadi korban penipuan digital atau phishing. Peristiwa ini terjadi saat kepala SPPG hendak melakukan persetujuan transaksi melalui aplikasi bank. Kemudian sistem meminta kata sandi diganti. Kepala SPPG kemudian menghubungi layanan chat resmi melalui situs yang ia yakini benar. Tak lama seseorang yang mengaku sebagai petugas bank menghubungi korban dan meminta sejumlah informasi terkait rekening. SPPG ini tidak ditutup, masih berjalan. Tapi tidak bisa beroperasi. Tidak beroperasi karena dananya hilang. Oh, siap. Untuk SPPG saya turut prihatin ya. Kita ada 53 karyawan kita dirumahkan. Dia tergantung dari tergantung di kerjaan ini. Dan untuk penerima itu kita ada 8 sekolah gitu ya. Itu ada 8 sekolah, tapi di sini masih ada 8.000 gitu ya yang untuk menerima malama yang belum sekarang kita tercatat gitu ya sampai pada datang ke sini. SPPG Pangauban telah melaporkan kasus ini ke Badan Gizi Nasional dan diarahkan untuk membuat laporan resmi ke polisi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. KPK tetapkan Gubernur